Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 25 Desember 2021, Hari Raya Natal. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 2 ayat 1 sampai dengan 14. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Agnes PRR dari komunitas PRR Cimanggis, Bogor, dengan tema Ada Kabar Istimewa. Doa dibawakan oleh saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, cinta kekal Bapa dan Putra, Engkaulah Roh yang diutus untuk mendampingi pesiarahan hidup kami. Terangilah hati dan kehendak kami, serta arahkanlah pikiran kami untuk terbuka mendengarkan kabar istimewa kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kabar istimewa. Inilah tema renungan yang saya bawakan pada Hari Raya Natal ini. Immanuel, Ia yang kita nanti-nantikan telah lahir bagi kita. Ini kabar gembira yang luar biasa bagi kita sebagai orang Kristiani. Siapa tidak ingin dalam keadaan sulit mendapat suatu kabar gembira? Tentu sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan. Memang berbicara tentang perasaan tidak bisa dibohongi. Apa yang dialami pasti akan meninggalkan kesan istimewa. Dalam Injil hari ini tidak terbayangkan para gembala bahwa dalam kesunyian malam dan gelap gulita mendapat kabar gembira dari seorang malaikat. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan mewartakan kabar keselamatan. Telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Ini berita gembira. Tetapi menjadi pertanyaan adalah, mengapa berita kelahiran ini tidak pertama-tama disampaikan kepada orang-orang kota, kepada para imam, para pejabat, tetapi justru harus para gembala? Mengapa para gembala yang mendapat keistimewaan untuk menjadi orang pertama yang pergi melihat bayi Yesus yang terbaring di dalam kandang pada saat itu? Mengapa Tuhan memilih untuk menyampaikan kabar sukacita tersebut kepada para gembala yang jelas-jelas berada di luar kota? Dikatakan bahwa saat itu mereka sedang berada di padang menggembalakan ternak mereka. Para gembala itu justru bukan orang-orang yang memiliki status sosial, status rohani yang tinggi dalam masyarakat, tetapi mereka dipandang sebagai orang-orang yang rendah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bertolak dari peristiwa yang terjadi pada para gembala, mengajak kita untuk sedikit merenungkan dan melihat cara berpikir Allah, bahwa Allah pertama-tama tulus melihat hati manusia, bukan pada status atau jabatannya. Hal ini nyata bahwa kehadirannya justru menyapa orang-orang yang terkecil, orang-orang yang terbuang, sebagaimana yang digambarkan dalam Injil tadi. Allah datang untuk menyapa
para gembala. Walau di mata manusia, para gembala itu adalah kaum yang kecil, yang sederhana, dan yang seringkali pasti dianggap rendah. Tetapi Tuhan datang justru menyapa mereka, menyapa dengan sapaan yang sangat manis. Kamu jangan takut, Ia telah lahir bagimu. Saudara-saudari terkasih, lihat sesama itu jangan karena status yang melekat pada diri mereka, karena kebanggaan dunia tidak ada artinya. Semua hanya hiasan, bukan yang abadi. Maka tanamkanlah kebaikan dan ketulusan di hati orang, maka namamu akan terpatri selamanya. Anda menjadi berkat dan sukacita bagi sesama. Anda istimewa. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Bagi gereja, Allah dan Bapa kami, perbaruilah selalu semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di hati, lingkungan dan masyarakat sekitar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami haturkan syukur kehadirat-Mu, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang telah menjadi manusia. Engkau yang Maha Tinggi merendahkan diri demi keselamatan kami umat manusia yang rapuh karena kedosaan kami. Kiranya perayaan Natal ini mengubah hati kami untuk berani merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan sesama, agar kami juga mampu membawa kabar gembira keselamatan kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Allah Bapa kami, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam semangat kasih untuk memupuk dan membina kerukunan serta keakraban satu sama lain sebagai model hidup keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pandanglah umat-Mu ya Tuhan, teristimewa mereka yang kecil, tersingkir, dan kurang tersapa, dan mereka yang kurang mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Mereka yang lemah ekonomi, pendidikan, dan berkebutuhan khusus. Kiranya kabar gembira Natal kelahiran putra-Mu sampai kepada mereka. Semoga mereka tetap kuat bertahan dalam segala pergumulan hidup di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa dan pengharapan kita dengan doa agung yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu,
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan selamat merayakan Natal kepada semua sahabat, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Damai Natal beserta kita. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.